Tragedi Mei 1998 yang merebak kemana-mana telah memakan sangat banyak korban jiwa. Seperti kita ketahui, tragedi ini juga yang mengantarkan Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Presiden Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari banyak tragedi atau peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 yang banyak makan korban jiwa, salah satunya adalah tragedi pembakaran Plaza Sentral Klender Jakarta. Tragedi pembakaran Plaza Sentral Klender Jakarta ini terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Dalam tragedi ini, tercatat sebanyak 288 sampai 488 orang tewas terbakar di dalam Plaza Sentral Klender. Bagaimanakah peristiwa pembakaran Plaza Sentral Klender ini bisa terjadi? Simak terus video ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Plaza Sentral Klender berlokasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 13 Jakarta Timur dan dibangun pada tahun 1989 sampai 1990. Mall ini diresmikan pada tahun 1991 dengan nama awalnya adalah Sentral Klender Plaza. Seiring upaya pengindonesiaan nama-nama gedung yang dicanangkan pemerintah Orde Baru, pada pertengahan 1990-an, nama Sentral Klender Plaza dirubah menjadi Plaza Sentral Klender. Mall ini juga populer dengan nama Plaza Klender, Mall Klender, atau Yogya Plaza Klender. Nama Yogya Plaza Klender diambil mengingat Yogya Group pernah memiliki gerai utamanya di Jakarta pada mall ini. Dan papan namanya terpampang besar dalam setiap foto mall ini. Meskipun nama tersebut bukanlah nama resminya. Adapun Yogya memiliki swalayan dan toko serba ada di lantai 2 dan 3 mall ini. Selain Yogya sebagai ancor tenan, terdapat juga bioskop Cinema 21 di lantai 5, pertokoan di lantai 1 sampai 3, dan balai sidang di lantai 4. Hingga saat ini, peristiwa pembakaran Plaza Sentral Klender masih cenderung simpang siur karena belum adanya investigasi resmi dari lembaga berwajib untuk mengusut pembakaran yang memakan korban ratusan jiwa ini. Namun, dari beberapa sumber, pihak non-pemerintah maupun keluarga korban, peristiwa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Seiring kerusuhan yang mulai melanda Jakarta pada 13 Mei 1998, keesokan harinya, manajemen Plaza Sentral Klender memutuskan untuk menutup mal tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan pada hari yang sama, banyak siswa SMA yang dipulangkan lebih awal. Namun entah apa penyebabnya, di sekitar Klender kemudian para pelajar tersebut terlibat bentrok dengan sekelompok pemuda lain yang memiliki ciri khas, berwajah agak tua dan berbadan kekar, mulai jam 10.40 waktu Indonesia Barat. Bentrok mereka kemudian terpusat di Plaza Sentral Klender yang mengundang perhatian masyarakat yang gerah akan aksi dua kelompok pemuda tersebut dan berusaha membubarkan mereka. Di tengah tawuran tersebut, seseorang mulai membakar ban. Tidak lama kemudian, sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Barat, terjadi bentrok lagi antara para pelajar dengan sekitar 20 orang yang berkumpul di Plaza Sentral Klender. Dengan ciri khas yang sama, wajah tua, badan kekar atletis, dan rambut cepak. Bentrokan tersebut menyebabkan para pelajar masuk ke area mal dan menghindari pemuda yang menyerang mereka dengan besi dan kayu.
Pada jam 12.30 waktu Indonesia Barat, muncul massa lain sekitar 50 orang yang mulai melempari mal tersebut dan pertokoan di sekitarnya. Dengan pentungan mereka lalu meneriakkan kepada masyarakat untuk menjarah Plaza Central Klender, karena itu punya Cina. Masyarakat lalu berbondong-bondong memasuki Plaza Central Klender dan menjarah apapun yang ada di dalamnya tanpa bisa dikendalikan, tanpa adanya tindakan dari aparat keamanan. 2 jam setelah penjarahan dimulai, pada 14.00 waktu Indonesia Barat, muncul massa lain dengan jaket yang turun dari truk Mitsubishi Fuso dari arah Pondok Kopi. Mereka memiliki ciri-ciri serupa dengan pemuda misterius yang terlibat tawuran sebelumnya. Berambut cepak, namun mengaku sebagai mahasiswa atau siswa SMA. Menurut keluarga korban dan saksi mata, ada juga dari mereka yang berambut gondrong, bertato, membawa jerigen dan handy-talkie. Massa misterius itu lalu mulai menumpahkan minyak tanah ke tumpukan kasur dan pakaian yang ada di tengah mall dan kardus di luar mall, lalu membakarnya. Dengan cepat, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, api membesar dari 2 titik api kecil yang awalnya dinyalakan perusuh untuk menerangi mall yang minim pencahayaan tersebut. Para pembakar itu kemudian naik truk kembali ke arah Kampung Melayu. Memasuki jam 15.30 waktu Indonesia Barat, api yang mulai melahap isi gedung membuat para penjara dan masyarakat panik. Banyak orang termasuk perempuan dan anak-anak mulai berusaha keluar, terutama yang terjebak di lantai atas. Asap tebal membuat banyak di antara mereka terjebak. Yang berani berusaha keluar, entah dengan dibantu tali dan peralatan seadanya oleh warga, atau memecahkan kaca dan melompat ke bawah, yang banyak di antaranya membuat mereka terluka atau tewas. Pada jam 17.30 waktu Indonesia Barat, api melahap seluruh isi gedung. Namun upaya masyarakat menyelamatkan yang masih tersisa dihalangi oleh beberapa orang dan pintu yang dikunci. Pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat, api mulai padam setelah hujan mulai mengguyur Jatinegara dan sekitarnya. Banyak korban yang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Pada keesokan harinya, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, sekelompok relawan dari PMI masuk dan mulai mengeluarkan mayat-mayat yang secara tragis di antara mereka sudah banyak menjadi arang, menghitam dan tidak bisa teridentifikasi. Mayat itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Beberapa mayat tersebut ada yang berhasil dibawa pulang oleh keluarganya dan dimakamkan di TPU Penggilingan, Pondok Kelapa, Cipinang Muara, Kampung Jati, dan Tanah Koja. Sedangkan yang tidak teridentifikasi dikuburkan dalam makam massal yang ada di TPU Pondok Rangon. Sementara Plaza Central Klender yang sudah hangus kemudian dijaga oleh tentara pada 16 Mei 1998. Masih banyak warga yang terus masuk sampai beberapa hari kemudian untuk mencari sanak keluarga mereka yang menghilang pasca peristiwa ini. Selain korban jiwa, pembakaran Plaza Central Klender juga menyebabkan kerugian besar pada berbagai pihak lain. Yogya Department Store sebagai penghuni utama mall mengalami kerugian besar karena ludesnya barang-barang jualan akibat dijarah atau dibakar. Meskipun mereka bisa mengatasinya dan bertanggung jawab pada penyalur. Hingga saat ini, banyak hal akan pembakaran Plaza Central Klender masih terbilang misterius. Antara lain adalah siapa pelakunya dan jumlah korban tewas atau luka. Ada yang menyebut 174 orang, 288 orang menurut Pemda DKI, hingga ada juga yang menyebut 488 orang berdasarkan data Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kerusuhan Mei 1998. Hingga saat ini keluarga korban masih aktif memperingati peristiwa pembakaran Plaza Klender dan kerusuhan Mei 1998 pada umumnya. Banyak di antara keluarga penyintas bergabung dalam sebuah kelompok bernama Forum Komunikasi Keluarga Mei atau FKKM 1998
Ada juga yang aktif dalam organisasi perlindungan HAM seperti Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Beberapa aksi para penyintas maupun keluarga korban tersebut seperti mengadakan tabur bunga di depan Plaza Sentral Klender dan makam massal korban di TPU Pondok Rangon, hingga mengikuti secara rutin aksi Kamisan. Mereka masih terus menuntut tanggung jawab negara untuk menyelesaikan peristiwa yang diduga kuat disebabkan oleh persaingan para elit ini. Para korban juga sering membuat pengajian bersama, menyelenggarakan arisan dan drama, hingga membentuk koperasi. Menurut peneliti Kontras, tentu tidak mudah bagi mereka untuk bertahan, menuntut pertanggungjawaban para elit dan negara, dikarenakan stigma sebagai pencuri atau keluarga pencuri yang melekat pada mereka di benak masyarakat. Sama seperti banyak kejadian lainnya dalam kerusuhan Mei, diduga kuat pembakaran Plaza Sentral Klender merupakan operasi sistematis yang dilakukan oleh sejumlah pihak di pucuk kekuasaan, terutama militer, untuk memperkuat posisinya. Mall ini kemudian diambil alih pengelolaannya oleh PT Jakarta Intiland dari PT Daya Cipta Abadi. Dalam waktu tidak terlalu lama, tepatnya pada 29 November 2000, Plaza Sentral Klender dibuka kembali dengan nama baru, Citra Mall Klender. Pada tahun 2018 sampai 2019, mall tersebut direnovasi kembali menjadi City Plaza atau Ciplas Klender yang bertahan sampai sekarang. Sebagai ancor tenan kini adalah Ramayana Department Store. Ciplas Klender sebagai penerus Plaza Sentral Klender juga belakangan banyak dipenuhi urban legend sebagai salah satu mall angker di Jakarta, seperti adanya arwah dari korban, satpam, hingga pramuniaga dengan wajah terbakar. Menurut pengakuan warga sekitar, beberapa bulan setelah kerusuhan, mereka masih sempat mencium bau anyir darah hingga teriakan orang-orang dari dalam mall. Gengs, demikian kisah pembakaran Plaza Sentral Klender tahun 1998. Jika kalian punya usulan mengenai peristiwa, tragedi, sejarah, dan cerita tokoh yang mau kita angkat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.